Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video materi tentang perawatan luka dasar bagian 1. Mari kita simak penjelasannya. Luka dasar adalah suatu kondisi rusaknya jaringan serta terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Ada banyak sekali jenis luka dasar yang dialami oleh klien atau pasien. Luka dasar tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan derajat kontaminasi. 2. Berdasarkan sifat kejadian. 3. Berdasarkan penyebab. 4. Berdasarkan kategori luka. Berikut jenis luka dasar berdasarkan kontaminasi. 1. Luka bersih. Yaitu jenis luka yang dialami seorang klien tidak terdapat inflamasi atau infeksi, yang merupakan luka sayat elektif dan steril di mana luka tersebut berpotensi untuk terinfeksi. 2. Luka terkontaminasi. Yaitu jenis luka yang dialami seorang klien akibat dari luka pembedahan, di mana saluran pernapasan dan saluran perkemihan dalam kondisi terkontrol. 3. Luka bersih terkontaminasi. Jenis luka yang dialami seorang klien yang berpotensi terinfeksi spillage saluran pernapasan, saluran pencernaan dan saluran kemih. 4. Luka kotor. Jenis luka yang dialami seorang klien yang mengandung jaringan mati dan luka dengan tanda infeksi seperti cairan purulen. Berikut jenis luka berdasarkan sifat dan kejadian. Pertama, luka disengaja yaitu jenis luka yang dialami seorang klien yang disebabkan oleh radiasi atau pembedahan. Kedua, luka tidak disengaja yaitu jenis luka yang dialami seorang klien yang disebabkan oleh trauma. Luka ini biasanya berupa luka tertutup dan luka terbuka. Berikut jenis luka dasar berdasarkan 7 penyebab. Pertama, vulnus schisum, kedua vulnus contusum, ketiga vulnus laceratum, keempat vulnus cloperatu, kelima vulnus puncture, keenam vulnus morsum, ketujuh vulnus abrasion. Berikut ini penjelasan jenis luka dasar berdasarkan 7 penyebab. 1. Vulnus schisum, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka sayat akibat benda tajam, pinggir lukanya rapi. 2. Vulnus contusum, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka memar karena cedera pada jaringan bawah kulit akibat benda tumpul. 3. Vulnus laceratum, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka robek akibat terkena mesin atau benda lainnya yang menyebabkan robeknya jaringan rusak dalam. 4. Vulnus puncture, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien yang berupa luka tusuk yang kecil di bagian luar, di bagian mulut, tetapi besar di bagian dalam luka. 5. Vulnus clopetaru, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka tembak akibat tembakan peluru. 6. Vulnus morsum, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka gigitan yang tidak jelas bentuknya pada bagian luka. Dan ketujuh, vulnus abrasion, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka terkikis yang terjadi pada luka dan tidak sampai ke pembuluh darah. Berikut jenis luka dasar berdasarkan kategori luka. 1. Luka aksidental. Luka aksidental yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka cedera yang tidak disengaja, seperti kena pisau, luka tembak, luka bakar, tepi luka bergerigi, berdarah dan tidak steril. 2. Luka bedah. Yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka akibat terapi yang direncanakan, seperti insisi bedah, needle introduction, tepi luka bersih pendarahan terkontrol, dan dikendalikan dengan asepsis bedah. Berikut luka dasar berdasarkan integritas kulit. Yang pertama, luka terbuka, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa kerusakan yang melibatkan kulit atau membrane mukosa, kemungkinan perdarahan disertai kerusakan jaringan, resiko infeksi. Kedua, luka tertutup. Yaitu jenis luka yang dialami seorang klien berupa luka yang tidak terjadi kerusakan pada integritas kulit, tetapi terdapat kerusakan jaringan lunak, mungkin cedera internal dan pendarahan. Berikut jenis luka dasar berdasarkan kedalaman jaringan yang terlibat. Yang pertama, superficial. Yaitu jenis luka yang dialami seorang klien yang terjadi hanya pada jaringan epidermis. Kedua, partial thickness. Yaitu jenis luka yang dialami seorang klien yang meluas sampai ke dalam dermis. Ketiga, full thickness, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien yang terjadi pada lapisan yang paling dalam dari jaringan yang destruksi.
Melibatkan jaringan subkutan dan kadang-kadang meluas sampai ke fascia dan struktur yang di bawahnya seperti otot, tendon atau tulang. Mekanisme terjadinya luka dasar. Setelah memahami jenis luka dasar di awal tadi, selanjutnya perlu kita pahami mekanisme terjadinya luka. Di antaranya, luka insisi, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gores, luka tembus, dan luka bakar. Berikut penjelasannya. Luka insisi, yaitu berupa luka yang mekanismenya terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Misal yang terjadi akibat pembedahan. Pada umumnya, luka bersih tertutup oleh sutura setelah seluruh pembuluh darah yang luka diikat atau ligasi. Luka memar, berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan. Luka ini biasanya berkaitan dengan cedera pada jaringan lunak, pendarahan, dan bengkak. Luka lecet, berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam. Luka tusuk, berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau pisau yang masuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil. Luka gores, berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat benda yang tajam seperti kaca atau kawat. Luka tembus, berupa luka yang mekanismenya menembus organ tubuh, biasanya pada awal luka masuk diameternya kecil, tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar. Luka bakar, berupa luka yang mekanismenya terjadi karena terbakar oleh api atau cairan panas maupun sengatan arus listrik. Warna dasar luka. Di bawah ini merupakan warna dasar luka. Di antaranya, yang pertama, merah. Luka yang terlihat bersih, bergranulasi, dan vaskularisasi serta terlihat baik. Merah muda. Warna dasar yang menunjukkan terjadinya proses epitelisasi. Kedua, warna kuning. Untuk warna luka kuning ada dua, yaitu warna kuning kecoklatan atau kuning kehijauan atau kuning pucat. Luka berwarna kuning ini terjadi pada kondisi luka terinfeksi dan luka terkontaminasi. Dan yang ketiga, warna hitam. Luka dengan warna hitam kecoklatan atau hitam kehijauan, sebagai bentuk luka pada jaringan nekrosis dan merupakan avaskularisasi. Demikian video materi kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.